Halo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu di Instagram Live hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih pada anak. Kemarin saya sempat nanya sih sama teman saya, yang benar infeksi saluran kencing apa infeksi saluran kemih? Dia bilang kencing bahasa Betawi, jadi yang benar infeksi saluran kemih. Tapi orang banyak yang nanya, kemih apa sih? Itu sama dengan infeksi saluran kencing ya. Terima kasih yang buat semua yang udah pada join, langsung cukup banyak yang pada join. Hari ini kita kenapa belajar tentang infeksi saluran kemih? Sebetulnya karena ini hal yang cukup banyak kita dapat di praktek, dan gejalanya masalahnya beraneka ragam sekali ya. Jadi gejalanya sangat beraneka ragam sekali. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau bahas dulu apa sih yang termasuk dalam saluran kemih dulu dong, ya kan? Yang termasuk dalam saluran kemih biar biar kita jadi kebayang. Satu, saluran kemih itu terdiri dari ada ginjal ya, 2 buah ginjal, ada 2 buah ureter. Ureter itu yang nyambungin ginjal ke di bawahnya lagi ada buli-buli. Jadi ada 2 ginjal, ada 1 buli-buli, ada penghubungnya namanya ureter. Jadi ureternya ada 2 dan ada satu lagi uretra. Uretra. Tadi ureter ya, ini uretra. Uretra itu yang hubungin buli-buli keluar. Ya, jadi ada 2 ginjal, 1 buli-buli, 2 ureter dan 1 uretra. Nah, dari ujung bawah sampai atas harusnya steril. Artinya steril, nggak ada kumannya ya. Jadi harusnya itu semua steril, tidak ada kumannya. Begitu ada kuman, itu yang namanya infeksi saluran kemih. Jadi sebenarnya kalau ditanya sederhana banget, karena begitu ada kuman di saluran kemih, ya namanya infeksi saluran kemih. Gitu. Terus kenapa dibahas? Banyak. Nanti kita coba ini ya, kita coba akan bahas beberapa hal yang sering ditanyakan, sering timbul, orang nggak tahu gitu tentang infeksi saluran kemih. Oke, kita terus kemudian akan membahas mengenai penyebabnya ya. Jadi kan infeksi saluran kemih tadi kalau ada kuman berarti infeksi saluran kemih. Penyebab paling sering apa? Penyebab paling sering namanya kuman E. coli. E. coli. E. coli itu adalah kuman yang ada di tinja. Tuh coba. Jadi nanti kalau searching yang namanya E. coli, nanti keluarnya adalah kuman yang ada di tinja. Jadi artinya infeksi saluran kemih pada anak paling sering sebenarnya kumannya dari tinja. Ya, jadi dari area sekitar anus yang akhirnya sampai ke kemaluan. Tuh ya. Jadi ingat bahwa penyebabnya tersering adalah E. coli dan ternyata sumbernya nggak jauh-jauh, sumbernya dari tinja. Jadi jangan bayangin ada infeksi saluran kemih dapat kumannya dari luar lah, dari udara lah gitu ya, dari tangannya jorok lah gitu. Kalau ditanya tangan yang kotor bisa, tapi nggak usah jauh-jauh. Yang paling sering adalah yang terdekat di situ, yaitu anus. Dan di situ ada tinja. Ya, kumannya jadi dari tinja. Ada beberapa faktor risiko nih, ada beberapa faktor risiko yang mempermudah seorang anak kena infeksi saluran kemih. Ya, ada beberapa risiko yang bisa mempermudah anak infeksi saluran kemih. Nomor 1, anak laki-laki usia kurang dari 1 tahun. Kalau perempuan kurang dari 4 tahun ya. Jadi anak laki-laki kurang dari usia 1 tahun dan anak perempuan kurang dari 4 tahun. Itu punya resiko lebih tinggi untuk terkena infeksi saluran kemih. Kalau di bawah 1 tahun itu karena kan masih pakai diapers dong, ya kan? Masih pakai diapers. Terus habis itu kalau BAB kadang-kadang nempel di diapers, kadang-kadang ngenain ke kemaluan, akhirnya jadi infeksi saluran kemih. Kalau perempuan kenapa sampai umur 4 tahun? Jawabannya karena memang perempuan jarak dari anus ke vaginanya lebih dekat. Jadi sebetulnya ini bisa terjadi juga pada dewasa dong? Ya bisa, karena begitu nggak bersih, itu jaraknya dekat sekali kalau perempuan. Walaupun tersering sampai umur 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena setelah 4 tahun sudah bisa diajarin untuk bersihin ya.
Jadi kalau cowok di bawah 1 tahun, kalau cewek di bawah 4 tahun, itu resiko tinggi untuk kena infeksi saluran kemih. Terus kemudian pada laki-laki yang tidak disunat, ya, tidak disunat. Jadi kalau anak laki-laki yang nggak disunat, ternyata kemungkinan kena infeksi saluran kemihnya itu 4 kali lipat sampai 10 kali lipat dari anak yang sudah disunat. Jadi walaupun sunat memang diwajibkan pada agama tertentu, tetapi pada agama yang tidak mewajibkan, kita sebagai dokter, saya sebagai dokter, semua teman-teman saya sebagai dokter sangat menganjurkan untuk pada anak laki-laki dilakukan sirkumsisi atau sunat, ya. Kalau enggak tadi kemungkinan infeksinya bisa naik 10 kali lipat. Itu mah tinggi banget lah 10, ya. Terus kemudian pemakaian kateter jangka panjang. Kateter tuh suatu selang yang dimasukin ke alat kemaluan biasanya karena ada masalah lah, ya. Jadi kalau anaknya ada masalah, biasanya misalnya anaknya ada kelumpuhan, dia nggak bisa ke kamar mandi, nggak sadar gitu ya, terus akhirnya pakai selang yang dimasukin ke kemaluan, itu bisa nyebabin infeksi saluran kemih. Terus kemudian yang keempat, ada gangguan anatomi atau bentuk dari saluran kemihnya. Misalnya ada yang ginjalnya cuma 1 misalnya. Nah, kalau ginjalnya cuma 1, iya, jadi gampang infeksi saluran kemih, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempermudah infeksi saluran kemih. Terus kemudian, nah yang ini mesti hati-hati. Kalau ada gangguan pada buang air kecil maupun buang air besar. Maksudnya apa ya? Gangguan buang air kecil sama buang air besar yang paling gampang deh. Contoh yang paling gampang adalah kalau suka nahan-nahan. Nah itu dia. Suka nahan pipis, suka nahan buang air besar, ya kan? Suka nahan pipis dan suka nahan air besar adalah buang air besar adalah salah satu penyebab dari infeksi saluran kemih. Nanti kita akan bahas sedikit kenapa. Nah, ada satu lagi yang membuat seorang anak punya resiko tinggi kena infeksi saluran kemih adalah kalau dia udah pernah kena sebelumnya. Jadi kalau dia udah pernah kena sekali, dia punya resiko yang cukup besar untuk kena lagi, sekali lagi. Kalau udah kena 2 kali, ya resikonya lebih gede lagi untuk bisa kena lagi berikutnya. Oke. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya, ke WhatsApp saya suka kumpulin semuanya. Banyak pertanyaan terutama gejala. Tapi ini ada pertanyaan satu nih, ya, coba kita lihat pertanyaannya. Dok, kalau anak laki-laki yang sudah disunat, apakah masih ada kemungkinan kena ISK? Jawabannya mungkin. Kan tadi dibilang, kalau resikonya kalau nggak disunat 4-10 kali kan. Tapi kalau udah disunat gimana? Betul, resikonya menurun, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ya, jadi sebenarnya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Jadi semua mungkin-mungkin aja. Tapi betul. Contohnya anak saya yang ketiga ini saat ini lagi kena infeksi saluran kemih. Udah disunat. Umurnya udah 4,5 tahun. Udah disunat dari umur 2 tahun. Tapi kena tuh. Ya, kena. Mungkin karena belakangan ini dia suka pegang-pegang ya. Jadi dia beberapa kali kita lihat kok suka pegang-pegang kemaluannya. Mungkin gatel, mungkin kita tahu lah umur 4 tahun kan nggak bisa diem ya. Udah loncat sana, lompat sini, keringetan. Nah, bajunya mungkin lupa ganti, udah gitu Jakarta panasnya minta ampun ini. Ya, kalau nonton ini dan tinggal di Jakarta, tahulah apa yang saya omongin. Panasnya super. Jadi keringetan. Nah, begitu keringetan dia gatel dia. Nah, begitu dia gatel, mulai pegang-pegang. Satu, kemungkinannya loh. Kedua, dengan keringat yang banyak, padahal kan dia udah nggak pakai diapers ya. Dia pakai celana dalam. Mungkin celana dalamnya lembab. Akhirnya nanti kumannya bisa, kalau lembab kumannya bisa jalan-jalan lah ya. Jadi kuman kan senang di tempat lembab. Ketiga, dia berapa kali minta mandinya berendam. Nah ya, minta mandinya berendam. Saya nggak bilang berendam masalah loh. Jadi kalau yang punya bathtub senang berendam, senang berenang juga nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa mungkin saja ternyata pas anak saya BAB mungkin loh. Pas BAB ternyata salah seorang di rumah saya pas bersihin kurang bersih. Ya, jadi pas saat dia berendam, bakterinya walaupun sebetulnya lewat air itu kemungkinan kecil banget loh. Jadi kumannya kebanyakan mati juga sih di air. Tapi ya bisa-bisa aja sih kalau kebetulan ya, cepet sekali jaraknya.
Tapi yang paling mungkin tuh tadi dipegang-pegang sama mungkin keringetan celana dalamnya bisa celana dalamnya kurang bersih ya. Kenapa anak perempuan lebih besar resiko infeksi saluran kencing daripada anak laki-laki? Tadi kita udah bahas, karena jaraknya. Jarak antara anus ke vagina jaraknya deket sekali. Artinya kalau dia BAB, sangat mudah sekali untuk kena ke saluran kencingnya. Sedangkan kalau cowok kan beda. Cowok, sorry ya, ada penisnya. Jadi jaraknya lebih jauh. Kalau cewek deket banget tuh. Nah, itu yang terjadi kalau cewek misalnya masih pakai diapers ya. Kalau cowok pakai diapers dari pantat ke arah kemaluannya cukup jauh jaraknya, cukup panjang. Tapi kalau dia cewek kan begitu BAB, kedudukan atau anaknya posisi tidur, BAB-nya agak, sorry ya ngomonginnya agak-agak jorok nih ya. Yang lagi makan minta maaf. Jadi BAB-nya tiba-tiba melejret gitu ya misalnya gitu ya. Jadi ke pencet terus melejret gitu. Bahasanya jelek banget sih melejret. Nah, begitu dia ke depan kena deh langsung vaginanya ya. Jadi itu kenapa? Katanya ISK bisa kena di kolam renang, Dok. Tadi saya udah bahas. Kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi kemungkinannya sebenarnya kecil loh. Kecuali memang kolamnya kotor. Ya, kecuali kolamnya memang kotor. Sedikit hati-hati dengan kolam air hangat karena air hangat kuman kan seneng ya di kondisi hangat. Jadi dia juga harus hati-hati. Kolam air hangat kuman juga cukup seneng karena hangat. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah yang ditakutin kalau kolam renang yang kotor dan airnya tidak diputer dengan alat pembersih. Jadi ada beberapa kolam renang yang ada pembersihnya kan, airnya diputer, disteril. Itu kumannya mati lah. Tapi kalau ternyata kolam yang nggak dikasih kaporit, kolam yang nggak ada pembersih, yang kolam cuek, yang apa adanya, ya kalau kotor ya mungkin aja sih, ya. Kalau ditanya mungkin aja. Jadi ya pastikan bersih. Tapi kalau udah ada kaporitnya segala macam harusnya enggak kok. Anak saya suka berenang loh, tapi kena infeksinya baru sekarang tuh, ya. Karena kemarin-kemarin berenangnya di kolam renang, ya. Kemarin-kemarin berenangnya di kolam renang. Jadi ada kaporitnya. Nggak kena infeksi saluran kencing. Belakangan kan nggak bisa berenang. Jadi pakai bak kecil, ya. Saya nggak kasih kaporit lah ya di baknya. Itu mungkin salah satunya, mungkin loh. Tapi dia juga pegang-pegang terus sih. Jadi itu yang sebenarnya kayak telur sama ayam. Mana yang duluan, telur sama ayam? Ini juga sama. Pertanyaannya buat anak saya, istri saya nanya, itu dia infeksi saluran kencing makanya dia pegang-pegang terus? Apa gara-gara pegang-pegang terus dia infeksi saluran kencing? Jawabannya saya juga nggak tahu sih. Tapi ya patut diduga tangan yang kotor. Oke, sekarang ada yang bertanya, bagaimana gejala infeksi saluran kencing? Gejala infeksi saluran kencing tergantung ya, anaknya anak besar atau anak kecil. Kalau anak yang besar yang di atas umur 2 tahun, kalau yang di atas umur 2 tahun ya, gejalanya biasanya udah bisa ngeluh nih. Pipisnya sakit, pipisnya seperti kayak terbakar katanya, ya, burning, seperti terbakar. Jadi panas lah istilahnya. Jadi nyeri, seperti terbakar, panas, frekuensinya meningkat, jadi pipisnya sering gitu ya. Pipisnya kok sering banget sih nih, tiap jam pipis, setengah jam pipis gitu ya. Nyeri perut di perut bagian bawah. Jadi kalau pusar ya, udahlah, pusar. Nah, itu di bawahnya ya. Jadi nyeri perut bagian bawah atau nyeri punggung tapi bagian samping. Karena kan ginjal kan letaknya ada di belakang ya, ada di punggung dan di kiri kanan loh. Ginjal nggak di tengah. Ginjal ada 2 di kiri dan di kanan. Ya, jadi kan tadi kita bahas bahwa saluran kemih ada buli-buli, ada ginjal ya. Buli-buli itu di bawah pusar itu, di bawah pusar. Itu buli-buli. Makanya dia bisa sakit di bawah pusar atau di punggung bagian samping. Jadi itu kemungkinan kena ginjal. Kalau yang udah di belakang mah hati-hati tuh, ya. Dan demam. Itu anak gede loh, ya. Jadi tadi bisa sakit kencingnya, sering kencingnya, nyeri perut, nyeri bawah perut, nyeri punggung bagian samping, dan yang terakhir demam. Nah, sekarang kalau anak yang kecil nih yang masalah, yang di bawah 2 tahun. Yang di bawah 2 tahun, gejalanya nggak khas. Betul ada demam, tapi tidak selalu, ya.
Jadi demam bisa. Bayangkan ada yang gejalanya cuma irritable. Irritable itu cuma apa ya? Rewelan gitulah. Jadi kalau di bawah 2 tahun bisa demam, bisa irritable, jadi kayak rewelan, ketiga sulit makan, keempat berat badan sulit naik. Ini dia nih yang paling sering dikejar ya. Belakangan suka banyak yang datang, anaknya berat badan nggak naik, terus minta dicek kencing. Ya, sebetulnya nggak salah juga. Karena infeksi saluran kencing ini salah satu penyumbang silent infection, infeksi yang nggak ada gejalanya kecuali berat badan nggak naik. Ya, tapi kalau anaknya nggak suka makan, tapi beratnya naik terus kayaknya nggak bukan infeksi saluran kencing lah itu, ya. Kalau anaknya katanya malas makan tapi beratnya masih oke, kelihatannya bukan. Jadi hati-hati, tadi kalau di bawah 2 tahun demam, terus kemudian irritable, jadi rewelan, rewel aja terus. Terus kemudian malas makan, yang keempat adalah berat badan cenderung tidak naik. Yang sebenarnya gampang dilihat tuh yang begini, kalau anaknya makannya banyak beratnya nggak naik, nah itu pasti kita mesti cek kencing. Kalau anak susah makan beratnya nggak naik kali semua biasa kali ya. Tapi kalau anak makannya banyak beratnya nggak naik itu hilang kemana kan? Nah, biasanya sih ada bakteri-bakteri yang numpang makan. Kalau kita udah bahas tadi gejalanya ya. Jika, nih pertanyaan. Dok, jika anak harus disunat saat ini paling aman sunat dengan cara apa ya? Basicnya kalau sunat mah semua cara sama aja. Dan sebenarnya kalau ditanya dokter bedah ya, kalau ditanya dokter bedah, yang terbaiknya sebetulnya tetap yang pakai gunting sih sebetulnya. Jadi tetap digunting. Ada yang bilang pakai klem, ada yang bilang pakai segala macam. Saya emang nggak ada masalah lah semuanya. Basicnya cuma sederhana kok. Kalau memang kan ada mungkin beberapa pernah dengar istilah fimosis ya. Fimosis itu anak yang ini penis, di luarnya ada kulitnya yang namanya kulup itu. Nah, kulupnya nggak bisa ditarik. Itu namanya fimosis. Nah, kalau fimosisnya hebat sampai nggak bisa ditarik sama sekali, sunat yang terbaik adalah yang pakai gunting. Karena kan dia mesti hati-hati. Takut kalau pakai yang lain-lain pas dipotong kena lagi penisnya. Ya. Jadi pakai gunting karena gunting bisa dikit-dikit. Jadi lebih aman. Ya. Itu kalau sulit. Kalau nggak sulit bisa gampang dibuka. Itu mau terserah lah. Mau yang mana aja oke kok. Ya. Apakah ini bisa terjadi pada bayi? Jika iya, umur berapa? Oke. Infeksi saluran kemih ternyata bisa terjadi dari bahkan bayi yang kita sebut neonatus. Neonatus itu usia belum 28 hari ya. Anak usia di bawah 28 hari itu namanya neonatus. Pada neonatus saja ada infeksi saluran kemih. Jadi segala usia ada. Ya, segala usia ada. Bahkan mudah-mudahan sih ada pasien saya yang nonton yang ngalamin kemarin saya udah dapat di bulan sekitar 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu saya dapat 3 pasien dengan meningitis. Kebayang nggak? Meningitis. Usianya sekitar di bawah 3 bulan. Tiga-tiganya di bawah 3 bulan. Tiga-tiganya meningitis dan tiga-tiganya asal mulanya adalah infeksi saluran kemih. So scary ya gitu ya. Jadi kayaknya menakutkan sekali. Iyalah menakutkan sekali. Jadi saya dapat 3 pasien dengan gejala meningitis radang selaput otak ya, radang selaput otak. Jadi anaknya kejang, anaknya nggak sadar gitu. Terus kemudian demam-demam nggak sadar kejang. Diperiksa ternyata meningitis, kita cari sumbernya dari mana, ternyata dari infeksi saluran kemih. Nah jadi kalau ditanya dari bayi bisa, usia berapapun sangat bisa. Pada umur berapa anak laki-laki bisa disunat dan bayi apakah sudah bisa? Sebenarnya kalau dibilang dari kapan bisa disunat dari baru lahir juga bisa. Ya, jadi dari baru lahir itu di luar negeri sempat ada pendekatan bahwa semua bayi yang baru lahir disuruh sunat ya. Cuma dulu sunatnya nggak pakai dibius, itu yang jadi masalah. Ternyata kalau anak yang disunat nggak dibius, ternyata setelah besar ketakutan akan nyeri itu menetap sampai besar. Itu penelitiannya tuh. Anak yang disunat pada saat bayi baru lahir nggak dibius, ketakutan akan nyerinya itu menetap sampai usia besar. Makanya habis itu kapanpun bisa disunat ya bisa disunat bisa aja, tapi harus tetap pakai
bius. Biusnya bisa bius lokal, anestesi lokal, bisa bius umum yang dibikin tidur gitu ya. Cuma kalau untuk bius yang dibikin tidur, kalau ditanya terbaiknya ya, terbaiknya sebenarnya kalau dulu saya belajar harusnya sih masih dipakai. Kita bilang dulu namanya rule of 10. Rule of 10 itu harus 10, berarti umur 10 bulan atau berat di atas 10 kilo. Ya, jadi umur 10 bulan atau berat di atas 10 kilo. Tapi jangan salah, jangan paksakan umur segitu. Maksudnya gini, kalau memang udah fimosisnya berat, nggak bisa ditarik, pernah infeksi, ya ayo dong disunat segera. Nggak usah pakai tunggu-tunggu, aduh tapi belum 10 bulan, tapi belum 10 kilo. Gitu. Misalnya dia umur 2 bulan ternyata, nih kayak tadi misalnya, contoh umur 2 bulan kena meningitis, umur 2 bulan kena meningitis karena infeksi saluran kemih. Itu mah nggak usah ditunggu-tunggu. Begitu infeksinya selesai, meningitisnya selesai, langsung aja sunat. Nggak usah tunggu-tunggu. Karena resiko kena meningitis ulang lebih tinggi daripada resiko anestesinya ya. Lagi pula anestesi kan udah jago-jago sekarang. Mereka dokter anestesi mah pinter-pinter banget lah untuk ngurusin anak-anak bayi ya. Kita akan bahas dulu tentang diagnosisnya dulu lah. Kalau diagnosisnya taunya gimana dong kalau dia infeksi saluran kemih? Tadi kan gejalanya. Sekarang kalau pengen tahu dia infeksi atau enggak, ya jelas diperiksa pipisnya ya. Periksa pipis ada 2 macam sebetulnya. Yang satu yang suka dibilang urin lengkap atau urin rutin. Itu yang biasanya pipisnya nanti diperiksa pakai ada stick gitu ya, ada semacam stick. Itu nanti bisa tahulah ada leukositnya berapa, sel darah putih, sel darah merah begitu ya. Nanti itu namanya cek urin lengkap atau urin rutin. Ada satu lagi yang namanya kultur urin. Kultur urin itu kumannya ditumbuhkan, jadi kumannya dibiakkan. Terus habis itu kumannya apa? Nanti diantibiotik sesuai dengan itu. Sebenarnya diagnosa infeksi saluran kemih adalah dari kultur. Jadi kumannya dibiakin, habis itu kalau tumbuh, nah baru namanya infeksi saluran kemih. Masalahnya di Indonesia, kultur itu 7 hari. Ya, kultur itu butuh 7 hari. Kalau nungguin anaknya udah sakit pipis, udah anyang-anyangan lah, udah demam-demam, terus suruh nunggu 7 hari, kelihatannya keburu berat. Makanya kita hampir selalu menggunakan urin rutin atau urin lengkap untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih. Ya, jadi nggak salah kalau baca ini harus kultur nih. Iya, tapi kan sulit. Kedua, kultur harus bersih loh ngumpulinnya. Jadi ngumpulinnya harus bersih bener. Makanya sering pada make namanya urin kolektor. Jadi kalau di sini ada yang pernah anaknya infeksi saluran kemih mungkin ngerti ya. Jadi rata-rata disuruh ngumpulin kencingnya pakai urin kolektor namanya. Urin kolektor tuh plastik yang ada lubangnya. Nanti misalnya cewek atau cowok dimasukin ke lubangnya begitu ya. Jadi dimasukin lubangnya ada double tape-nya. Jadi plastik, sekitarnya ada double tape-nya, tempelin di situ. Kalau pipis langsung masuk ke plastik. Masalahnya adalah ketendang-tendang lah, kegesek-gesek, kuman di kulitnya ikut masuk. Jadi sebenarnya kalau yang ideal adalah kalau pipis ya mancur terus ditampung di botol. Itu yang ideal. Masalahnya kalau belum yang toilet training, ya repot juga sih disuruh-suruh gitu belepetan kemana-mana ya. Tapi waktu anak saya pertama kena infeksi saluran kemih dulu, saya ngumpulinnya begitu loh. Pas pakai urin kolektor gagal terus, pakai botol malah berhasil tuh. Triknya, bukan semua anak sih, semua manusia bangun tidur pasti pipis saya bilang, ya kan? Bangun tidur pasti pipis. Ya udah, tungguin aja. Botolnya beli dulu di laboratorium. Dah, tungguin aja begitu anaknya bangun melek, diapersnya copot, tampung, dapet. Tapi dari rumah ke laboratorium harus sudah masuk dalam 1 jam. Jadi ya lari-larian lah itu, bawa-bawa pipis. Ya. Perlu USG nggak? Perlu diperiksa ronsen nggak? Perlu diperiksa macam-macam nggak? Jawabannya sebetulnya kadang perlu diperiksa USG ginjal, saluran kemih. Ada kalau usianya kecil. Beberapa negara beda-beda. Ada yang bilang kalau di bawah umur 1 tahun di USG. Kalau ada yang di bawah umur, ada yang negara yang bilang di bawah umur 3 tahun. Ada yang bilang di bawah umur 5 tahun.
Kalau kena infeksi saluran kencing tolong di USG. Tapi yang pasti kita anut adalah kalau infeksi saluran kencingnya, infeksi saluran kemihnya berulang, ya. Jadi kalau berulang, ayo dong dicari kenapa. Menurut saya kalau kena sekali kebetulan lah ya. Tapi kalau kena 2 kali enggak, harusnya ada sesuatu. Anak saya yang pertama itu totalnya kena infeksi saluran kemih 3 kali. 3 apa 4 ya, saya lupa. 3 lah pokoknya. 3 kali. Nah, akhirnya kita USG. Maksud 3 kali? Nggak mungkin kebetulan. Jadi pada waktu di USG, ternyata betul pas di USG dia kalau pipis ternyata nggak habis dia. Jadi misalnya ini kandung kencingnya gitu ya, ini kandung kencingnya ya, buli-buli tadi kandung kencing, mestinya lubangnya ada di ujung kan. Untuk saluran kencing yang ke bawah, uretranya ada di bawah gini. Masalahnya dia enggak, ternyata dia miring dikit. Karena miring dikit, di bawah sini ada sisa pipisnya yang nggak kebuang. Nah, itu dia ternyata kenapa sampai 3 kali. Tadi kan ingat kan, salah satu faktor risikonya adalah kalau ada kelainan anatomi, kelainan bawaan sejak lahir. Ya, itu salah satunya, nggak di ujung. Sederhana loh, cuma geser berapa derajat. Itu udah infeksi saluran kemihnya udah 3 kali tuh. Makanya dia kalau pipis sampai sekarang harus disuruh ngeden, sampai habis, nggak boleh buru-buru. Gitu. Jadi harus dibuat pipis. Nah, terus jadi USG penting kalau berulang ya. Apalagi kalau pipisnya pernah lihat ada darah. Minta tolong ya di USG, takutnya batu saluran kemih atau batu ginjal. Ada pemeriksaan lain nggak? Ada lah, tapi itu biasanya yang paling penting USG dulu deh. Kalau USG-nya ada masalah, baru nanti ada pemeriksaan lain. Banyak pemeriksaan lain. Tapi yang paling penting USG. Itu udah yang paling inilah, udah yang paling mudah, nggak invasif. Nggak invasif itu artinya nggak menyakitkan, dan hasilnya betul-betul bisa kita signifikan lah untuk tahu ada apa. Ya, sekarang kita jawab lagi. Dok, diapers atau popok di bayi berapa lama sekali diganti? Pipis atau tidak pipis? Oke. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau diganti tiap 3 jam, jadi kalau diganti tiap 3 jam, ternyata mengurangi infeksi saluran kemih. Ya, itu tulisan penelitiannya. Udah dari zaman 10 tahun lalu, 12 tahun lalu juga udah ada itu penelitian. Ya, tiap 3 jam, kalau diganti, itu mengurangi kemungkinan infeksi saluran kemih. Itu kalau kosong. Kalau isi gimana? Kalau isi, ya tetap harus diganti. Jadi kalau dia udah BAB, nggak usah nunggu berapa jam. Saya tahu banyak iklan yang bilang diapers tahan 10 jam, tahan 12 jam. Ya tapi masa mau udah BAB di diapers, ditunggu 10 jam? Itu kan aneh banget gitu ya. Jadi ada BAB di pantatnya terus. Anaknya juga udah rewel lah. Ya. Jadi begitu ada isinya, cepat ganti. Kalau nggak ada isinya, anjurannya diganti tiap 3 atau 3 jam, tiap 3 jam. Tapi perlu tahu, anak saya waktu kena infeksi saluran kemih, pada usia waktu itu pertama kali di umur 10 bulan lah ya, sekitar 9-10 bulan. Itu dia saya gantiin tiap 3 jam ya. Jadi sebungkus itu sehari. Jangan salah. Jadi anak saya ganti diapersnya tiap 3 jam, itu kena infeksi saluran kemih pada umur 10 bulan. Gejalanya apa dulu anak saya waktu infeksi saluran kemih 10 bulan? Gejalanya cuma 1, berat badannya nggak naik. Jadi jangan bayangin anak saya waktu itu demam, anak saya sakit pipis. Enggak, waktu itu waktu bayi cuma dia berat badannya nggak pernah naik. Mau makannya dibanyakin, nggak naik. Makannya dikit, nggak naik juga. Kalau makan dikit nggak naik ya wajar lah ya. Susu tambahan nggak naik. Apa juga naik. Ya, diperiksa pipisnya, ternyata infeksi saluran kemih. Begitu di antibiotik, langsung naik 1 kilo sebulan. Kebayang ya? Jadi anak saya tuh makannya dikit banget. Jadi setiap anak saya berat badannya nggak naik-naik, saya pikir karena makannya kurang. Gitu ya. Kok makannya kurang? Begitu dikasih susu tambahan, baru deh saya mulai curiga gitu ya. Baru mulai curiga, kok ini udah dikasih susu tambahan kok nggak naik? Dan ternyata benar infeksi saluran kemih. Begitu di antibiotik, berat badannya naik 1 kilo sebulan, padahal makannya tetap jelek. Jadi ternyata yang saya sangka waktu itu makannya jelek, ternyata nggak jelek-jelek banget. Nah, jadi makannya ternyata cukup. Jadi kalau ditanya berapa lama harus diganti, saya adalah salah satu penganut yang sebaiknya pakai diapers lagi pergi dan lagi tidur. Dah, itu doang.
Ya, lagi pergi dan lagi tidur. Kalau bisa jangan terus-terusan pakai. Kecuali ya memang pergi keluar kota, ke rumah saudara gitu kan nggak mungkin lah ya pipis sembarangan. Ini ada pertanyaan lagi yang tadi sama, kalau anak ISK disunat apakah mungkin kena ISK lagi? Itu anak saya tadi baru aja cerita, saya cerita anak saya udah disunat kena ISK juga. Jadi kalau ditanya mungkin saja. Kalau pipisnya sedikit, pampersnya, sorry ini merek ya. Kalau pipisnya sedikit, diapersnya enteng, gejala apa ya? Kalau malam diapersnya cenderung kering, pipisnya sedikit-sedikit. Kalau pipis sedikit-sedikit, hati-hati, mungkin saja minumnya kurang, ya kan? Kalau pipis sedikit, nomor satu minumnya kurang lah. Kalau minumnya banyak, pipisnya tetap sedikit, nah itu yang dicek. Ya, minumnya banyak kok pipisnya dikit, dicek. Jangan-jangan mampet. Mampet banyak, infeksi, batu, sembelit, jangan salah. Nanti kita bahas sedikit deh sembelit. Sembelit itu salah satu yang bisa bikin buang air kecilnya susah. Kenapa? Karena sembelit ini, anak yang sembelit kan dia takut BAB ya. Begitu dia takut BAB, dia tahan lah BAB-nya. Begitu dia nahan BAB, dia juga nahan pipis lah. Orang sarafnya kan hampir sama. Ya, jadi kalau makanya orang kalau habis BAB langsung pipis kan. Nah, itu sebetulnya karena sarafnya hampir sama persarafannya. Jadi kalau dia nahan BAB, otomatis dia takut pipis. Karena dia tahu kalau pipis nanti dia BAB-nya juga keluar. Jadi kalau nahan BAB, nahan pipis. Satu. Kedua, kalau BAB-nya terlalu keras, dia akan neken ke saluran kencingnya, saluran kemihnya. Begitu saluran buat pipisnya ketekan, nggak bisa keluar kan? Itu dia, jadi pipisnya dikit-dikit akhirnya infeksi. Jadi coba dilihat lagi, sembelit nggak gitu. Lumayan juga ya ternyata infeksi saluran kemih banyak juga yang perlu dibahas. Kemudian, jadi kalau pipisnya dikit, lihat dulu minumnya. Kalau minumnya udah banyak, periksa. Mungkin pipisnya infeksi atau BAB-nya sembelit atau enggak. Anak saya 4 tahun laki-laki, sedang saya ajari toilet training. Dia bisa menahan pipis semaunya dia ke kamar mandinya. Karena kalau diajak ke kamar mandi nggak mau. Apakah seperti itu berisiko infeksi? Diajari toilet training, dia bisa nahan pipis semaunya. Jadi semaunya dia ke kamar mandinya. Jadi dia nahan terus sampai semaunya dia ke kamar mandinya. Jadi kalau udah mau baru pipis. Itu hati-hati. Kalau dia tahan-tahan terus begitu ya iyalah. Jadi kalau ditahan-tahan terus ya mungkin aja sih jadi infeksi saluran kemih. Hati-hati ya. Jangan sampai dibiasakan. Anyang-anyangan termasuk ISK nggak? Iya, anyang-anyangan tuh yang pipis sering tadi. Sempat dibahas gejalanya bisa pipisnya nyeri atau sering, frekuensinya meningkat. Itu anyang-anyangan. Bagaimana dan kapan sebaiknya dilakukan khitan atau sunat untuk anak yang ASD? ASD itu autis. Gini, kalau anak autis kan itu anak kebutuhan khusus ya. Kalau anak kebutuhan khusus kemungkinan akan sulit sekali dia bisa gimana ya? Jadi akan sulit sekali seorang anak yang ada autis untuk bilang kalau dia mau pipis, untuk toilet training, untuk bilang mau BAB. Nah, untuk anak yang kebutuhan khusus kita selalu bilang sebaiknya sih secepatnya aja deh kalau mau disunat sebelum terjadi infeksi. Ya. Pertanyaan yang paling banyak itu tuh, kalau sudah disunat masih bisa kena infeksi nggak? Ya bisa. Ya, kalau nggak bersih ya iya. Berat badan nggak naik-naik, gejala ISK. Yes, baru tahu. Oh, dulu 12 tahun yang lalu saya juga nggak tahu tuh. Saya tahu pertama kali di anak saya. Jadi beratnya umur 6 bulan 8 kilo, keren dong. 10 bulan masih 8 kilo juga. Berhubung saya sekitar 12 tahun yang lalu kan belum terlalu ngeh gitu ya. Kalau saya udah dokter anak loh tuh. Belum terlalu ngeh kalau infeksi saluran kemih itu bisa berat badannya nggak naik. Jadi waktu itu udah curiga, masih saya tunggu sampai umur setahun. Umur setahun masih juga 8 kilo. Udah aneh. Saya kasih tambah susu formula yang kalori tinggi. Sama juga 8 kilo. Ternyata itu dia. Kalau anak yang untuk kejang atau epilepsi sebaiknya kapan disunat? Nah ini agak beda dikit. Karena ini anak kebutuhan khusus kita minta segera. Ya, karena ini anak kebutuhan khusus kita minta segera. Tapi kalau dia kejangnya masih banyak, kita anjurin kejangnya dikurangin dulu sih.
Ya, kejangnya dikurangin dulu, jumlahnya dikurangin, baru kita sunat. Kenapa kita gini? Ini mesti hati-hati anak yang epilepsi ya, karena saya dokter saraf anak. Ini ada pembahasan sedikit. Epilepsi atau kejang sangat dipermudah kalau anaknya sakit ya. Jadi kalau punya anak epilepsi, saya selalu ingetin, anak epilepsi paling sering kambuh kalau anaknya lagi sakit. Nah, yang paling ditakutin adalah sakit yang silent. Sakit yang silent apa? Itu tadi infeksi saluran kemih. Jadi saya ketemu berkali-kali ada anak yang epilepsinya udah obat macam-macam nggak selesai-selesai. Ternyata begitu diperiksa kencingnya, oh infeksi. Begitu infeksi diobatin, kejangnya langsung membaik. Karena dia ada infeksi yang kita nggak tahu. Ya, jadi hati-hati. Pasien yang meningitis itu kan karena ISK. Apakah diapers menjadi penyebab ISK yang menyebabkan meningitis? Terus pasien penderitanya lebih ke bayi laki-laki atau perempuan? Tadi ya, kalau perempuan memang lebih mudah kena. Karena tadi jaraknya lebih dekat. Apakah karena diapers? Belum tahu juga ya. Tapi kalau pasien itu kan usianya kurang dari 3 bulan ya. Kurang dari 3 bulan. Ada 3 kan tadi saya cerita ya. Saya cerita ada 3 yang kena meningitis karena dari infeksi saluran kemih. Yang 2, karena ini usianya kecil sekali, 3-3-nya di USG. Tadi kan saya bilang kalau usianya kecil banget di USG. Dari 3 yang di USG, yang 1 ternyata ada kelainan ya. Jadi yang 1 ada kelainan. Saluran kemihnya di dalam bentuknya nggak sesuai dengan yang normal. Yang 2 normal semua. Jadi yang normal semua kita harus curiga bahwa dia mungkin nggak bersih. Kalau yang 1 ya memang dari lahir ada gangguan. Jadi memang ada bentuk saluran kemihnya ada gangguan. Kalau anak saya, kulit penis anak saya seperti digigit semut merah tapi pipisnya suka netes-netes, apa itu masuk kategori ISK? Iya. Jadi kalau ini kulit penis anak saya seperti digigit semut merah terus pipisnya suka netes-netes. Iya. Jadi pokoknya kalau udah kena dari semua yang kena di area penis, vagina sampai ke arah ginjal namanya infeksi saluran kemih. Apalagi itu tuh, pipis suka netes-netes. Itu salah satu yang hati-hati ya. Itu sangat mungkin infeksi saluran kemih. Itu sebenarnya kalau bengkak terus pipisnya netes itu namanya balanitis itu. Balanitis. Jadi infeksinya di luar tapi itu sakit banget loh mestinya. Jadi makanya karena dia sakit dia takut pipis. Anak saya umur 3 tahun sering nahan pipis, apakah bisa kena ISK? Bisa. Jadi hati-hati ya. Anak saya berat badan susah naik, usianya 5,8 tahun, tapi dia sudah disurat, apa masih bisa kena ISK? Bisa. Ini tadi saya cerita yang anak saya yang umur 4,5 tahun, dulu dia umur 2 tahun, saya sunat karena berat badannya susah naik loh. Jadi habis disunat beratnya naik. Tiba-tiba setengah tahun terakhir ini dia nggak naik lagi nih. Saya udah bilang, nih mungkin ISK lagi, beratnya malah cenderung turun dikit, padahal makannya banyak loh. Dikit, ternyata bener kan ISK. Dok maaf, tidak naiknya tetap dinilai yang sama atau naik dikit-dikit? Yang pasti naiknya tidak sesuai dengan yang dimakan. Jadi saya pernah dapat anak yang umur 7 tahun. 7 tahun belum disunat. Ibunya bilang, dok anak saya makan lebih banyak dari bapaknya. Tapi naiknya sebulan cuma 100 gram tuh. Naik kan? Tapi kan nggak cocok lah. Bapaknya aja makannya udah pasti lebih banyak jauh. Anaknya makan lebih banyak. Jadi naik tidak sesuai dengan seharusnya. Kalau anak berkebutuhan khusus gimana dok? Pasti pakai diapers terus. Itu dia jadi masalahnya. Makanya infeksi saluran kemih sering sekali masalah pada anak kebutuhan khusus ya. Makanya kalau yang laki-laki mendingan disunat. Kalau yang perempuan yang susah ya. ISK berpengaruh sama nafsu makan. Iya tadi yang saya bilang. Sulit makan salah satu gejala. Tapi terutama di 2 tahun ke bawah loh. Kalau 2 tahun ke atas biasanya udah ngeluh nyeri. Apa beda dan penanganan buang air kecil sering tapi nyeri dengan volume air sedikit? Dan volume air yang banyak. Maksudnya gini ya. Jadi ada beda nggak penanganan anak kalau pipis sakit tapi buang air kecilnya dikit sama kalau dia pipis sakit cuma pipisnya banyak. Buat saya nggak ada bedanya. Pokoknya kalau kencing sakit udahlah, ayo dong dicek. Kita takut infeksi saluran kemih. Ya, jadi mau pipis dikit kek, pipis banyak kek, sama aja. Begitu sakit hati-hati. Kalau pipis dikit lebih nakutin lagi. Karena yang kita takut adalah ada sumbatan atau fungsi ginjalnya sudah menurun. Sehingga pipisnya dikit. Kalau anak umur 5 tahun umumnya malam masih pipis atau tidak? Karena anak saya tidur jam 9 malam dan bangun jam 9 paginya tapi tidak pipis. Tapi dulu waktu pakai diapers tetap ada pipis tengah malam. Kalau 5 tahun yang benar udah nggak pipis lah ya.
Masih ada waktu 15 menit. Kayaknya saya akan bahas tentang mengompol aja kalau gitu ya. Atau gini dulu deh, saya bahas tentang pengobatan dulu deh ya, pengobatan. Kalau infeksi saluran kemih, pengobatannya apa? Pengobatannya antibiotik. Nggak ada pilihan. Selama 5-10 hari. Kalau berulang bisa sampai 2 minggu antibiotiknya. Saya pernah dapat pasien yang bertanya, anak saya infeksi saluran kemih. Perlu antibiotik nggak? Dikasih antibiotik, dia bilang emang perlu dok antibiotik. Perlu, nggak ada pilihan lain. Jadi begitu infeksi saluran kemih, pilihannya cuma satu, antibiotik. Kapan dapat minum, kapan dapat suntik? Kalau kemungkinan kenanya di ginjal, misalnya pipisnya merah, pipisnya bernanah, demamnya tinggi banget 39,5, sakit pinggang, artinya ginjalnya sakit, nggak bisa minum obat sampai muntah-muntah, itu antibiotiknya pasti suntik. Tapi kalau dia nggak ada gejala yang tadi saya sebut, itu biasanya pakai antibiotiknya minum aja. Ya. Kalau gejala hilang, perlu cek ulang nggak? Kalau gejalanya nggak hilang, misalnya gini, anaknya infeksi saluran kemih, tandanya dari berat badan nggak naik. Terus sekarang udah naik, ya udahlah, udah sembuh berarti. Tadinya panas, nggak panas, sekarang udah nggak panas, harusnya udah sembuh. Jadi nggak perlu diulang. Tapi kalau kita curiga, misalnya ada anak infeksi saluran kemih, gejalanya panas. Sekarang diobatin udah nggak panas. Tapi berat badannya kok tetap nggak naik ya? Curiga, jangan-jangan infeksi saluran kemihnya belum selesai. Anak umur 18 bulan normal ya, berat badannya normalnya berapa? Saya selalu bilang minimal 10 mestinya. Kalau di bawah 10 udah hati-hati. Walaupun terbaiknya sudah bisa sampai 11. Sakit atau infeksi memicu kejang. Setelah cek-recek ternyata infeksinya dari gigi. Wow, benar tuh. Jadi ini ada salah satu pasien yang memang dulu kalau kejang, dia salah satu penyebabnya adalah infeksi. Infeksinya tadi bisa infeksi saluran kemih, gigi gitu ya. Kalau saat ini sedang COVID, anak SMP belum sunat, apakah ada efeknya? Ya kalau udah seusia segitu ya sebaiknya sih ya cepat disunat lah, mumpung ini kan lagi libur-libur ya. Dan menurut saya protokol untuk menghindari COVID udah cukup bagus kok di rumah sakit. Jadi pada infeksi saluran kencing, kalau anak perempuan gejala lainnya apa selain sulit naik berat badan? Belum tentu sakit pas pipis. Iya, belum tentu. Biasanya sakit perut berulang itu juga iya. Sakit perut berulang, kadang bisa muntah berulang, kadang, nah terus baru anyang-anyangan, demam, berat badan sulit naik, itu bisa semua. ISK ngaruh ke nafsu makan? Yes, tadi saya udah jelaskan. Jika minumnya ASI kurang, tetapi tidak mau susu formula, baik dengan dot, sendok maupun gelas. Bagaimana supaya mau minum ya? Waduh, ini susah juga ya. Nanti kita akan bahas sendiri sih kali ya. Tapi kalau usianya udah 6 bulan ke atas ya, kalau minum susunya kurang, asinya kurang ya makan lah ya. Makannya dibanyakin. Apakah jika berat badan stabil selalu pasti ISK? Jika ya, apa tes pertama? Nggak juga gini. Jadi apakah yang aneh adalah kalau anaknya makannya banyak, berat badannya nggak naik-naik. Itu yang harus curiga. Tapi kalau dia berat badan stabil, makannya juga nggak pernah tambah banyak, begitu-begitu aja, nggak usah takut, itu makannya yang diperbaiki. Ya. Apa tes pertama yang harus dilakukan? Infeksi yang harus dilakukan ya periksa pipisnya, periksa saluran kencing. Tapi kalau dia coba makannya dinaikin jumlahnya dan dia beratnya naik, ya berarti nggak usah takut. Kalau sudah disunat tapi pipisnya masih suka sedikit-sedikit di celana dan dia suka nahan pipis, itu tadi yang kita coba bahas. Kalau udah disunat, masih pipis dikit-dikit, cek pipisnya. Infeksi nggak? Kalau infeksinya nggak, ya ayo dong diajarin supaya nggak nahan pipis. Lihat sembelit nggak. Anak saya perempuan 9 bulan, ISK sudah kambuh 3 kali. Sama DSA saya biasanya cuma dikasih antibiotik. Harus gimana lagi penanganannya? Penanganannya adalah jelas, dicari kenapa. Itu mah jelas, harus dicari kenapa. USG, iya. Jadi ini kan sudah 3 kali. Usia 9 bulan kok udah 3 kali. Anak saya yang ketiga aja umur udah hampir 8 tahun. Itu aja udah saya USG. Dan bener kan ternyata ada kelainan. Jadi kalau umur 9 bulan udah 3 kali, ya ayo dong. ISK kalau dari hasil lab dilihat dari poin apa? Nomor 1, leukositnya. Biasanya ada 4 hal yang penanda bahwa dia infeksi. Leukositnya, eritrositnya, jadi sel darah putih itu leukosit, sel darah merah eritrosit. Leukosit esterase adalah suatu zat yang keluar kalau dia ada infeksi, dan satu lagi nitrit yang dihasilkan kalau ada bakteri.
5 tahun masih ngompol malam hari padahal sebelum tidur sudah pipis. Apakah anak lari-larian sebelum tidur bisa buat anak ngompol? Kayaknya ini ceritanya ini yang tadi saya bahas ya tentang ngompol malam. Jadi kalau 5 tahun masih suka ngompol sebenarnya masih nggak apa-apa sih. Kan tadi dibilang bisa sampai 7, kadang sampai 10. Anak lari-larian sebelum tidur itu bikin tidurnya jadi kacau. Kadang nyenyak, kadang kebangun, kadang nyenyak, kadang kebangun. Terus jadi akhirnya tidurnya nggak nyenyak betul. Dan itu membuat anaknya kadang-kadang ngompol, betul. Ya, jadi jangan terlalu banyak diajak bermain dong. Kalau perlu dibangunin lah sekali-sekali malam-malam. Eh, apa yang perlu dites di lab untuk tahu ISK? Tadi saya sudah bahas urin lengkap dan kultur urin. 3 tahun 9 bulan 16 kilo bagus dong. Sering pipis banget dok, normal. Kalau sering pipis banget nih kan berat badannya bagus ya. 3 tahun 16 kilo, sering pipis. Normal nggak? Pertanyaan saya, karena 3 tahun 9 bulan kan ini gemuk juga ya 16. Cukup bagus lah. Minum susunya banyak nggak? Kalau minum susunya banyak banget sampai lebih dari 500 mili sehari, ya iyalah pipisnya juga banyak. Kurangin dulu dong minum susunya. Wow, waktunya tinggal 20 detik ternyata. Oke, saya minta maaf banget kalau ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya akan coba usahakan lagi, kita bahas lagi tentang infeksi saluran kemih. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda sekalian dalam mengatasi infeksi saluran kemih dan ngompol.